that's the Master Bolt. How's it in your bag? And when fate has revealed to him his true path. Run. Film dimulai dengan Percy yang sedang melakukan latihan berpedang dengan Luke. I told you. They'll come for me. I know. I don't think I can disarm or high guard. Berpindah ke masa sekarang, Percy sedang bersiap untuk melawan Ares, dan Percy menantang Ares untuk melakukan single combat atau pertarungan tunggal. Terlihat Grover dan Annabeth terkejut dan Ares pun tertawa seperti meremehkan kemampuan Percy. Percy membuat peraturan dalam single combat. Jika Percy mampu melukai Ares, maka Percy akan menyimpan petir Zeus dan Ares harus menyerahkan helm Hades pada Percy. Sebelum berduel, Percy membongkar semua rencana yang direncanakan Kronos dengan menjebak anak Poseidon lalu mencuri petir Zeus dan helm Hades untuk memulai peperangan. Pertarungan pun dimulai. Percy terlihat kewalahan melawan Ares. Itu sudah jelas ya guys, secara Ares adalah dewa perang. Namun Percy mampu mengendalikan air sehingga menghantamkan ombak besar pada Ares. Ketika Ares lengah, Percy pun mengambil pedangnya dan mampu melukai Ares. Who warned you? Ares pun menghilang dan meninggalkan helm Hades di sana. Don't look at his true form! It's Hades' helm. Setelah memenangkan pertarungan, Percy dan kawan-kawan terpaku pada satu bangunan di sana dan mereka pun memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah, Percy pun memberikan helm Hades pada seseorang suruhan dari Hades. Setelah orang tersebut pergi, Percy tetap memutuskan untuk ke Olympus untuk mengingatkan pada Zeus tentang rencana Kronos dan memberikan petir Zeus. Annabeth melarang karena dia diberitahu jika Percy tetap nekat ke Olympus, kemungkinan dia tidak akan selamat karena Zeus akan membunuhnya. Namun Percy tetap pada pendiriannya untuk pergi ke Olympus. Annabeth pun memberikan kalung miliknya pada Percy. Clarity. How sure you can just Percy pun pergi sendiri masuk ke Olympus dan menuju ke kediaman atau kerajaan Zeus. Zeus sudah menunggu dan duduk di sana. Percy memberikan senjata tersebut pada Zeus dan menjelaskan jika dia bukanlah yang mencuri senjata tersebut dan bukan pula teman-temannya. Yang sebenarnya mencuri senjata tersebut adalah Kronos dan menyiapkan semua rencana untuk datang ke sana dan menggulingkan kerajaannya. Zeus pun menyuruh Percy untuk pergi, namun Percy tetap menginginkan jika perang yang akan datang tidak perlu terjadi, dan itu membuat Zeus marah. Ketika Zeus akan menyerang Percy, Poseidon pun datang dan menahan tangan Zeus. Poseidon pun menyerah pada Zeus dan meminta untuk mengampuni anaknya. Zeus menyinggung bahwa kelahiran Percy tidak seharusnya terjadi, namun Poseidon pun menyinggung kelahiran Thalia yang keberaniannya mengilhami seluruh demigod. Zeus menegaskan jika Poseidon harus memastikan jika dia tidak akan melihat hal seperti itu lagi. Lalu Zeus pun pergi. Percy pun berbincang dengan Poseidon dan menanyakan perihal ibunya dan perihal dewa yang bisa bermimpi atau tidak, dan satu pertanyaan yang membuat Poseidon terharu yaitu pernahkah Poseidon memimpikan ibu Percy. Di akhir percakapan, Poseidon pun mengembalikan Percy ke perbatasan, tepatnya dekat dengan pohon Thalia dengan menggunakan mutiaranya. Percy pun disambut hangat saat kembali ke camp oleh para demigod dan Annabeth pun memeluk Percy. Terlihat Clarice di sana memperhatikan Percy, namun Annabeth mengatakan jika dia akan menjelaskan semuanya pada Percy. Di camp, Annabeth pun menjelaskan jika keadaan sangat rumit dan tuduhan pada Clarice tanpa bukti akan menyebabkan peperangan di camp. Luke pun mengatakan saat ini adalah saat teraman untuk memberitahu Chiron dan membersihkan kekacauan dan akan menemuinya di luar perayaan agar bisa berbicara tanpa diketahui oleh pendukung Clarice.
dan Annabeth akan memantau Clarice selama Luke pergi untuk memastikan jika Clarice tidak akan pergi kemana-mana. Luke dan Percy pun mengobrol di hutan. Pada intinya Percy mengetahui jika bukan Clarice lah yang mencuri petir Zeus, dan yang sebenarnya mencuri petir tersebut adalah Luke. Dan alasan Luke memberikan sepatu terbangnya pada Percy yaitu untuk menyeret Percy ke Tartarus. Secara tidak langsung akan mengantarkan senjata itu pada Kronos. Luke menjelaskan jika dia tidak ingin menjebak Percy, namun ingin merekrutnya untuk menggulingkan para dewa. Luke pun menunjukkan pedang yang dimilikinya yang mampu mengeluarkan mereka dari camp dan untuk mengendalikan mereka atau para dewa. Ketika Luke akan membuat jalan atau semacam portal, Percy pun menghentikannya. Mereka pun berdua bertarung, dan ketika Percy terjatuh dan Luke akan menyerang, ternyata di sana ada Annabeth dengan topi hilangnya yang mencoba menahan Luke. Luke pun memutuskan untuk pergi dan masuk ke dalam portal yang dibuatnya dan menghilang. Keesokan harinya, Percy yang sedang menyiapkan kepergiannya, datanglah Mr. Brunner menyapanya dan mengatakan jika Percy harus berhati-hati pada Luke karena dia menginginkan Percy untuk menjadi partnernya, dan ditakutkan jika Percy akan berubah pikiran untuk bergabung bersama Luke. Namun Percy menegaskan jika dia akan baik-baik saja dengan semua itu. Di pohon Thalia, Annabeth pun sudah ada di sana, dan Percy menghampirinya. Annabeth bersiap untuk kepulangannya ke rumah dan Groper pun datang membawa kabar baik jika dia kini mendapatkan izin untuk pergi mencari Pan. Mereka pun berpisah. Ketika Percy kembali ke kabinnya, ternyata di sana ibunya sudah kembali dan selamat. Mereka pun berpelukan. Kronos kembali dalam mimpi Percy, dan ketika Percy menegaskan kekalahannya dan mengusirnya dari dalam mimpi, Kronos mengatakan jika mereka akan segera bertemu di dunia Percy dan kelangsungan hidup Percy adalah kunci untuknya kembali. Percy pun terbangun dari mimpi dan mengatakan tentang mimpinya pada ibunya, dan film pun selesai. Percy Jackson and the Olympians Season 1 episode 8 pun selesai.